lagi dengan kami dalam acara Bisul Bincang Seru dan Lucu. Kali ini kita bertemu dalam program Informasi Iklim atau disingkat dengan Promil. Baik pemirsa, kali ini kita bersama dengan narasumber dari BMKG serta dari pemerintah daerah. Terima kasih Bapak Bupati telah hadir dalam acara ini. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa unsur dari masyarakat yang akan berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai iklim. Baik pemirsa, langsung saja kita tanya ke Bapak dari BMKG. Pak Sam ya Pak ya? Siap Mbak Fit, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau melihat senyumnya Mbak Fit ini, aduh, Terima kasih. menyejukkan Mbak. Langsung saja Pak ya. Siap. Jadi kita mau jawab keresahan masyarakat nih. Sebenarnya sekarang ini lagi musim apa sih Pak? Untuk di wilayah ini sekarang adalah masuk musim kemarau. Jadi memang setelah diprediksi dari kami BMKG, kami sudah setiap tahun kita melakukan rapat 2 kali, yaitu penentuan awal musim kemarau dan awal musim hujan. Jadi perkirakan memang awal musim kemaraunya itu di bulan Juni Dasarian 3. Artinya Dasarian 3 ini adalah kalau kita memang mau ini bahwa tanggal 1 hingga tanggal 10 itu adalah Dasarian 1, kemudian untuk tanggal 11 hingga tanggal 20 itu kita sebut dengan Dasarian 2, dan 21 sampai akhir bulan kita sebut dengan Dasarian 3. Nah, untuk wilayah kita prediksi kemarin bahwa awal musim kemaraunya itu ada di Dasarian 3 bulan Juni. Dan dalam kenyataannya memang bahwa kita sekarang ini sudah masuk di musim kemarau. Sekarang ini kan bulan Juli Dasarian pertama. Musim kemarau ya Pak ya? Gitu. Tapi kok kadang-kadang masih ada hujan ya? Nah, ini yang mungkin pemahaman. Terima kasih. Jadi ini pemahaman yang harus memang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang dinamakan musim kemarau itu belum tentu berarti tidak ada hujan. Jadi dari definisinya sendiri kalau kita sampaikan adalah bahwa yang namanya musim kemarau itu ketika hujan yang tertakar itu dalam satu dasarian itu di bawah 50 mm dan kemudian diikuti dengan 2 dasarian berikutnya, itu kita namakan sudah musim kemarau. Nah ini yang menjadi apa ya, memang persepsi masyarakat memang berbeda-beda ya. Tapi dari kami menyampaikan bahwa musim kemarau itu belum tentu tidak ada hujan. Ada hujan, tetapi memang ketika kita menakar itu jumlahnya itu tidak memenuhi kriteria musim kemarau atau hujan. Bapak Ibu yang ada di sini, oh dengan Bapak Bupati, siapa Pak? Ya, terima kasih. Jadi Bapak BMKG, ini saya punya wilayah yang luas sekali. Saya mau tanya, itu kami dapat informasi dari Wawa saja itu. Selama ini cuma Wawa, apa itu? Nah, Wawa itu apa ya? Oh, WA ya Ibu ya, WA, bukan Wawa, WA ya. Iya, dari WA itu kita dapat info itu, cuma info itu saja. Apa ada tempat lain lagi kita bisa tahu itu info BMKG itu, dapat informasi dari mana? Atau cuma dari WA itu saja, WA ya. Apa dari WA saja atau dari mana saja? Terima kasih. Oke Bapak, pertama kali kami menyampaikan rasa terima kasih kami bahwasanya Bapak telah memfasilitasi untuk pertemuan ini, bisa bertemu dengan Mbak Fitri, kemudian dengan masyarakat petani. Ini memang suatu hal yang sebenarnya bagi kami ini adalah harus dilakukan lagi. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita produksi, ini mimpi besar kami adalah sampai ke masyarakat, kemudian menjadi pertimbangan yang penting untuk masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Utamanya kalau kita berbicara masalah iklim, tentu saja ini adalah tentang pertanian ya. Jadi artinya bahwa masyarakat perlu tahu
bagaimana sih kondisi iklim kita, bagaimana kondisi hujan kita, karena kan itu menentukan sekali kapan mulai mereka para petani ini melakukan awal tanamnya. Nah ini harus sampai ke masyarakat. Nah untuk mendapatkan informasi tersebut sebenarnya itu mudah sekali. Jadi kita punya sebuah aplikasi yang namanya Info BMKG, yang di dalamnya itu adalah semua informasi yang berkaitan dengan cuaca, iklim, dan kegempaan. Demikian Bapak. Ya, soalnya kami lihat cuma ada di WA saja. Tapi terima kasih Bapak Kepala BMKG sudah siapkan informasi dari Info BMKG. Paling tidak mungkin kami dengan Pak Kadis Pertanian nanti atau dengan masyarakat bisa mengakses informasi tersebut. Tetapi kira-kira itu bisa kita dapat di mana? Beli di toko atau di mana itu? Atau beli di BMKG, Info BMKG yang tadi Pak bilang, dalam bentuk apa begitu? Supaya mungkin nanti masyarakat ini juga bisa tahu, soalnya kita ini masyarakat, mungkin teman-teman lain masyarakat butuh informasi itu untuk kita punya pertanian. Begitu. Siap Bapak. Untuk aplikasi tadi yang kami sampaikan tentang Info BMKG itu bisa di-download Bapak, bisa di-download di Play Store ya, di Play Store. Oke, terima kasih, itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih sekali Bapak. Pak Fitri, saya mau nanya satu nih ke Om BMKG nih. Pak, kan tadi Bapak bilang bisa download aplikasi Info BMKG. Tapi kan petani kebanyakan tidak pakai Android Pak. Bagaimana solusi dari BMKG Pak? Silakan. Siap. Itu kita ada solusinya. Memang masyarakat semua tidak sama ya. Ada yang memang sudah mempunyai yang istilahnya sudah kenal dengan internet, sudah kenal dengan aplikasi. Tapi ada juga masyarakat yang belum ya. Nanti kita akan ke penyuluh pertanian. Nanti kita sampaikan dulu ke penyuluh pertanian. Nah, mereka yang akan istilahnya menggandeng masyarakat petani, memberikan pemahaman ke petani tentang informasi iklim yang kita sampaikan ke mereka. Gitu. Atau mungkin ada program-program dari BMKG Pak khusus ke petani sehingga petani itu mengerti Pak mengenai iklim Pak. Ada nggak Pak? Oke. Jadi kita punya satu program yang ini sudah dirintis sejak lama. Itu namanya Sekolah Lapang Iklim. Ya. Jadi Sekolah Lapang Iklim itu kita membuat semacam sekolahan yang di situ nanti kita undang para petani, kemudian para penyuluh, dan nanti kita sampaikan tentang informasi iklim, bagaimana cara membacanya, bagaimana mereka supaya mengerti. Jadi ketika mereka paham, insya Allah nanti itu akan dijadikan pertimbangan untuk mereka bertani. 100% mendukung ketika informasi kita itu bagaimana caranya itu supaya bisa sampai ke masyarakat. Itu adalah mimpi besar kami, di mana info kita ini dipakai masyarakat, jadi pertimbangan masyarakat untuk mereka melakukan sebuah kegiatan mereka. Nah, ini mungkin kita nanti mohon izin Sekolah Lapang Iklim ini bisa kita adakan di wilayah kita. Mohon izin Pak Bupati. Oh iya, ini luar biasa. Pak, itu saja biayanya nanti kami yang tanggung dari Siap. Terima kasih. Ini berarti BMKG juga bekerja sama dengan stakeholder terkait ya Pak ya? Ya betul Pak. Enggak langsung terjun ke masyarakat. Memang terjun ke masyarakat tapi juga bekerja sama dengan stakeholder untuk kemudian dilanjutkan atau diteruskan kepada masyarakat semacam itu ya Pak ya? Siap Pak, benar. Jadi kita akan menggandeng semuanya untuk bagaimana caranya bahwa informasi kita ini bisa nyampe ke masyarakat dan dipakai masyarakat. Kita akan berkolaborasi dengan semua. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu. Perkenalan Bu, dari mana? Oke, selamat malam Bapak dari BMKG. Selamat malam Ibu. Saya dari masyarakat.
ingin bertanya kepada Bapak. Tadi Bapak jelaskan kalau BMKG ada informasi BMKG di Play Store itu yang info BMKG. Aplikasinya ya. Aplikasinya dia benar aplikasi. Kami sudah pernah membuka aplikasi itu. Tapi di situ tidak ada Pak kalender musim tanam, kan ada informasinya saja. Kami butuh itu Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak ya? Siap. Jadi untuk kalender musim tanam tadi ya, Bu, ya. Untuk BMKG kami menginformasikan tentang cuaca, iklim dan kegempaan. Jadi ketika berbicara masalah tentang kalender tanam, kapan awal musim tanam, kapan panennya, ya itu mungkin alangkah baiknya nanti dengan dinas pertanian itu. Oke. Jadi kami menginformasikan tentang perakiraan iklimnya. Oke. Lagi dari saya Pak. Silakan Bapak. Gini Pak, bagaimana BMKG memberikan informasi ke masyarakat yang mempercayai kepercayaan leluhur yang kearifan lokalnya itu. Biasanya membaca bintang dan bisa begitu Pak. Mau menanam itu mereka lihat bintang, lihat itu. Kalau itu mungkin kalau di Jawa itu namanya Pranoto Mongso ya. Nah, Pranoto Mongso itu kearifan lokal memang salah satu kearifan lokal yang ada di Jawa. Jadi kita akan mensinergikan, kita akan sama-sama. Tujuannya kan sama. Tujuannya bagaimana masyarakat petani utamanya itu adalah menghasilkan panen yang bagus. Maka kita akan mensinergikan. Nah, ketika memang Pranoto Mongso kearifan lokal itu tadi sudah mulai bergeser dengan adanya perubahan iklim dan sebagainya itu, maka kita akan masuk. Tapi ketika umpamanya dengan kearifan lokal pun ternyata hasil panennya masih bagus, ya walaupun kita masuk sebesar apapun ke para petani, saya rasa mungkin petani akan lebih akan tetap dengan kearifan lokal tersebut. Tapi ketika mereka mungkin setelah berapa tahun kemudian mereka menghitung ternyata hasil panennya itu semakin turun, ya kita sih harapan kita bahwa petani mulai dengan BMKG untuk bekerja sama. Mungkin satu kali lagi terakhir ini Pak, apa tips dari Bapak terkait dengan iklim atau cuaca yang tidak menentu? Alangkah baiknya kita update terus informasi dari BMKG. Contoh begini Pak, saya sering dengar ketika saya berlayar menyeberang, kemudian pas mereka bercerita, kebetulan saya ada di sebelahnya, mereka bercerita, oh kemarin saya pas nyebrang gelombangnya pas tinggi, gitu kan. Nah di situ saya masuk, ketika mendengar seperti itu saya masuk kemudian minggu ngobrol, kemudian mencoba ngobrol dengan mereka, memberikan pemahaman tersendiri tentang gelombang, dari mana bisa mendapatkannya. Jadi itu waspada dalam artian ketika ingin menyeberang begitu, ya membuka dulu perakiraannya. Tadi 2 jam sebelumnya saya juga ada bahwa ternyata di dalam penyeberangan itu terjadi hujan. Bisa dilihat itu. Saya tunda dulu. Karena memang ketika terjadi hujan kemudian ada awan yang kalau kita namakan awan cumulus nimbus itu kan bisa menaikkan tinggi gelombang. Jadi saya tunggu dulu awan-awan hujan itu udah lewat baru saya nyebrang. Sekian Pak. Terima kasih Bapak. Ini karena acara kita bisul ya, dan seru dan lucu. Mungkin ada yang lucu bilang, walaupun acara kita bisul, karena seru dan lucu karena kita bicara tentang iklim, maka itu bukanlah sesuatu yang lucu. Demikian pemirsa acara kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di bisul selanjutnya.